Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trinanda. NIM saya 2001020024. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Teknik Informatika, tahun angkatan 2020. Di sini saya akan mendemokan codingan saya. Codingan ini didapat dari beberapa sumber yang telah saya pelajari, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit codingan inti dari program Smart Courier yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Design and Analysis Algorithm. Baik, nah di sini kita menggunakan bahasa Java. Kemudian di sini nama dari file itu adalah Mesh Game atau game labirin. Game karena sebenarnya Smart Courier itu salah satu dari game labirin. Nah, jadi di sini kita mengimpor library berupa Java AWT, Java util, kemudian Java Swing. Nah, di sini dengan nama kelasnya itu Mazi 50, kemudian di sini kita lakukan inisialisasi JFrame mesh frame. Nah, ini untuk frame-nya agar nanti dia dapat menampilkan frame dengan title ini Smart Courier. Kemudian itu mesh panelnya ini kita panggil width dan height dari sini, oke. Kemudian itu nah, jadi di sini dimension size-nya itu kita panggil dari integer screen width. Width itu dibagi 2, kemudian screen height itu dibagi 2, seperti itu. Kemudian itu mesh frame-nya itu set location-nya itu x dan y. Kemudian di sini kita panggil JFrame exit on close, kemudian service view-nya itu kita true-kan. Nah, kan udah berakhir ya yang ini dari dari mesh frame ini ya. Nah, jadi di sini kita kasih tahu. Kemudian di sini kita mesh panel extend jpanel. Nah, ini apa aja sih yang ada di dalam frame jpanel, di dalam frame mesh panel tersebut. Di sini kita buat private class cell. Cell itu adalah setiap kotak-kotak kecil yang ada di dalam labirin kita atau di dalam panel kita. Nah, di sini kita kasih nama integernya itu row, kemudian kolom, baris dan kolom ya. Jadi nomor baris itu dihitung dari baris yang paling atas. Berarti baris atas itu dihitung sebagai 0, kemudian kolom itu dihitung dari nomor sel itu, kolom itu dari kiri gitu. Berarti yang paling kiri itu adalah 0 gitu. Nah, integer j ini adalah function j dari A-star dan greedy algorithm. Nah, sebenarnya itu semua di sini terdapat banyak algoritma ya, tetapi saya hanya menggunakan satu algoritma, yaitu A-star. A-star ini merupakan turunan dari algoritma Jixira dan best first search. Nah, kemudian itu di sini seperti biasa kita integer h, kemudian sama aja integer distance itu adalah initial position atau dari kurir ketika dia berada di dalam Jixira algorithm. Kemudian untuk public cell-nya itu dia ada row dan kolom, berarti ada baris dan kolom. Di row kemudian kolom, ini hanya inisialisasi biasa. Nah, jadi untuk ini kita buat private class, yaitu action handler. Nah, di sini dia yang berguna untuk mengatur semua yang ada di dalam panel kita. Misalnya kita menambahkan di sini button real time. Nah, di sini dialah yang bakal mengontrol semua dari itu, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini refine action ini adalah fungsi yang digunakan untuk cek termination gitu. Jadi kayak ketika tujuannya sudah tercapai, maka dia bakal timernya itu bakal stop. Berarti ini real time. Jadi di sini di program ini terdapat ada yang real time, kemudian ada step by step seperti itu. Nah, kalau ini about box extend j dialog ini adalah salah satu button yang ada di panel ya, yang ada di panel tersebut. Kemudian nanti dia akan menampilkan ini Smart Courier by Trinanda, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sini ya, private class cell ini.
Nah, jadi di sini ada beberapa ya teman-teman. Jadi ada neckboard, yaitu sel yang berkemungkinan untuk menjadi rute ya. Kemudian ada wall. Wall ini adalah dinding yang tidak bisa dilewati oleh kurir. Kemudian ada open. Di sini open list ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini dikatakan kalau integer x, integer y, integer x, y is equal to true gitu. Nah, kemudian di sini dipanggil lagi, kemudian this wall itu sama dengan is wall. Kemudian untuk neckboard seperti ini. Selanjutnya ini is below neckboard, yaitu di sini ketika dia dekat sama neckboard ini, maka dia akan mengandung nih dia akan membuat sel baru di mana x, y itu ditambah sama dengan 1. Nah, kalau ini, nah tadi kan y-nya ditambah 1, kalau ini x-nya ditambah 1 seperti itu. Nah, kalau ini untuk menggenerate labirinnya. Jadi kan dinding labirin tersebut tidak boleh menggunakan codingan yang mati ya. Jadi disinilah fungsi ini yang mengatur supaya supaya mesh tersebut dapat digenerate seperti itu. Kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini saya ingin mencari codingan yang mengatur algoritma. Karena kalau dijelaskan semuanya ini cukup cukup banyak. Nah, di sini ini ada expand node. Ini untuk menghandle Jixira algoritma. Kemudian kita lanjutkan di sini di bawahnya. Nah, di sini inilah yang digunakan untuk mengatur algoritma Astar yang kita gunakan. Sebenarnya di sini ada 5 algoritma ya, teman-teman. Jadi di sini apabila Astar itu diselect, kemudian atau greedy-nya itu diselect, maka dia akan melakukan maka di sini maka pertama kita akan melakukan inisialisasi, yaitu integer dsg, dimana di sini current kolom dikurang sel kolom gitu. Nah, selanjutnya seperti berikutnya di sini tapi kita rubah dari kolom menjadi row, seperti itu. Nah, sebenarnya di sini juga terdapat satu fitur, yaitu diagonal move. Jadi kita bisa melihat gimana sih dia jika bergerak secara diagonal. Oke, langsung saja kita masuk ke ini kita run saja kodenya, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tombol ya. Jadi di sini ya new grid, ketika kita udah ngeklik mesh, maka akan tercipta sebuah labirin gitu yang akan dihitung oleh algoritma untuk mencapai goal state dengan cost yang minimal seperti itu. Nah, untuk membersihkan ini kita tinggal klik clear atau new grid seperti itu. Nah, di sini ini juga bisa di random ya. Jadi wall atau dinding dari labirin ini dapat di random seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada fitur-fitur, yaitu step by step. Jadi kita bisa mencari tujuannya itu menggunakan step by step. Jadi dia akan bergerak dari sel per sel seperti itu. Dan juga di sini bisa dianimasikan seperti ini. Nah, ini algoritma startnya sedang melakukan pencarian seperti itu. Baik, selanjutnya ketika generate mesh-nya, kita bisa gunain nih fitur real time-nya. Nah, jadi dia menggunakan algoritma Astar untuk mencapai ke goal state-nya. Nah, kalau yang ini adalah kemungkinan lain ya. Kemungkinan lain untuk mencapai ke sini. Akan tetapi kan sini sudah buntu. Jadi ketika dihitung ternyata cost-nya lebih tinggi gitu. Jadi ya inilah yang didapat jalur yang kuning ya kawan-kawan. Nah, ketika di generate kemudian real time. Nah, di sini maka dia akan menuju ke goal state-nya. Mungkin di sini dari program ini belum sesuai dengan yang diminta, akan tetapi saya sudah mencoba sebisa dan semampu saya
Nah, kalau untuk program yang diminta itu lo harus punya objek ya. Harus punya objek yang bergerak gitu. Yang bergerak secara secara teratur mengikuti algoritma yang digunakan. Nah, dia maka akan menjemput paket dari start awal kemudian menuju ke goal state seperti itu. Akan tetapi di sini saya belum mampu membuatnya. Saya mengerjakan sebisa dan semampu saya. Mungkin itu saja presentasi tentang UAS dari Design and Analysis Algoritma. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.